setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang teramat besar dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini hari Senin tanggal 3 Maret 2025 di dalam renungan intim dengan Allah. Judul hari ini adalah Kasih Allah ada dalam Kristus. Diambil dari Mazmur pasal 25. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Ulangan pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu Saudara menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat tersebut. Saya akan baca dari Mazmur 25 ayat 4 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan.
sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah kasih. Meskipun dalam tindakannya orang berusaha untuk mendapatkan kasih dengan cara apapun, tetapi mereka tidak mengetahui kemana mereka harus mencari dan mendapatkan kasih. Tentu orang yang terdekat yang pertama kali diharapkan memberikan kasih kepadanya adalah orang tua. Karena melalui merekalah seseorang dilahirkan. Namun kasih orang tua terbatas dan tidak sempurna dan bisa mengecewakan. Mengapa orang membutuhkan kasih? Karena jauh di dalam hati seseorang ada ruang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh kasih. Namun karena manusia telah dirusak oleh dosa, maka manusia tidak mengerti hakikat kasih yang sesungguhnya. Sehingga manusia tidak mampu memberi maupun mencari kasih yang sungguh dibutuhkan oleh manusia, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Allah yang menciptakan manusia tahu bahwa manusia membutuhkan kasih Allah. Tanpa kasih Allah, maka manusia tidak bisa saling mengasihi dengan tulus. Kasih manusia yang telah berdosa diwarnai oleh kedagingan, sehingga jika manusia mengasihi, maka ada imbalan yang diharapkan. Hanya kasih Allah yang tanpa syarat. Kasih Allah, kasih yang memberi, kasih yang menyelamatkan, kasih yang tidak diberikan karena kebaikan kita. Sebaliknya, Ia telah mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat 8. Bahkan Kristus mau mati bagi kita, orang berdosa, ketika kita masih jahat dan tidak layak. Inilah saudara kasih Allah bagi manusia. Bukan karena manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Karena Allah tahu manusia tidak akan sanggup mencari Allah. Hukum Taurat yang diberikan oleh Allah begitu sulit, dan tidak mungkin manusia bisa menggenapi hukum Taurat. Syukur bagi inisiatif Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi manusia yang telah menggenapi hukum Taurat dan telah mati karena menanggung dosa manusia dari permulaan zaman sampai kepada akhir zaman. Semua dosa telah ditanggung melalui kematian Yesus di kayu salib, sekali untuk selamanya. Semua ini menjadi bagian semua orang percaya kepada Yesus, hanya kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Tertera di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan selanjutnya yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh. Dalam Mazmur 25, Daud mengatakan bahwa ia tidak mengandalkan kekuasaannya sebagai raja maupun kepada para penasehatnya, melainkan ia mengandalkan Allah. Dia berkata, "Kepadamu aku percaya." Di dalam ayat yang kedua. "Beritahukanlah jalan-jalanmu." Di dalam ayat yang keempat. "Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, ajarlah aku." Di dalam ayat yang kelima. "Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Di dalam ayat yang kelima. Mengapa Daud begitu percaya dan mengandalkan Tuhan, saudara? Karena yang pertama, karena Allah yang menyelamatkan Daud di ayat yang kelima. Anugerah Allah yang sempurna bagi kita, sehingga Yesus telah mati menggantikan kita agar kita tidak binasa,
melainkan beroleh hidup kekal. Hal ini seharusnya membawa kita mempercayai dan mengandalkan Yesus di dalam seluruh hidup kita. Yang kedua, saudara, karena kasih setia Allah dan kebaikan Allah di ayat 7 dan ayat 11. Pengampunan Allah yang kita terima melalui korban Kristus seharusnya membuat kita mencintai Kristus dan juga mencintai sesama. Allah mengasihi orang yang rendah hati dan Dia suka melimpahkan anugerahnya kepada orang-orang yang rendah hati. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Ketika kita mengenal kasih Allah yang ada di dalam Kristus, maka kita bisa mengenali kasih palsu yang ada pada manusia maupun di dalam diri kita. Kasih Allah adalah kasih yang tak bersyarat, unconditional love. Kasih yang walaupun, sedangkan kasih kita umumnya kasih yang bersyarat, kasih karena. Betapa agungnya dan pentingnya kita memiliki kasih Kristus di dalam kita mengasihi orang lain yang sering kali mengecewakan hati kita karena kita masih belum mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita. Dan ini tidaklah mudah. Hati kita perlu diperbaharui menjadi hati yang mau berkorban seperti Kristus berkorban. Dan kesiapan untuk berperang bersama Roh Kudus setiap hari melawan dunia dan kedagingan dan iblis. Namun ketika kita mau melakukannya, maka kita akan diangkat ke tingkat kerohanian yang lebih tinggi lagi. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami menemukan kasih sejati, kasih Allah yang kami temukan di dalam Yesus Kristus. Kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia masih terikat dengan kedagingan. Kasih manusia terbatas. Tetapi kasih Allah itu tidak terbatas dan tidak bersyarat. Bahkan Engkau telah mengasihi kami ketika kami masih jahat, ketika kami masih berdosa, ketika kami tidak kudus. Engkau telah mengasihi kami dan berkorban bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih yang ada di dalam kami, kasih-Mu yang ada di dalam kami mau salurkan kepada orang lain yang juga membutuhkan kasih Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.